mulai melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah partai politik yang mengikuti pemilu 2024. Adanya pelanggaran prosedur dalam verifikasi faktual partai politik. Agak sedikit mengganggu ini Kang Saan dengan munculnya dugaan manipulasi Dicatut seperti ini. oleh partai peserta pemilu. Pencatutan tersebut diketahui setelah 25 orang warga Kota Bandung. Hasil verifikasi faktual. Ketika proses sudah berjalan, manipulasi data verifikasi faktual parpol dan dugaan intimidasi terhadap petugas. menuai polemik masalahnya hasil verifikasi dinilai dimanipulasi. Setelah selesainya subtahapan verifikasi administrasi, kemudian dilanjutkan pada subtahapan verifikasi faktual. Ada 9 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, di mana 9 partai politik itu diantaranya adalah Partai Hanura, Partai Perindo, Gelora, Buruh, PKN, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Umat. Verifikasi kepengurusan dilakukan di kantor-kantor partai politik di Kabupaten Grobogan, di mana untuk jadwal verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik ini dimulai di tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Verifikasi faktual kepengurusan meliputi domisili kantor, kemudian juga susunan kepengurusan, terutama keterwakilan perempuan dalam susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten. Dan dalam pelaksanaannya memang hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara atau KSB. Dalam pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga membentuk tim pengawasan, di mana dibentuk 5 tim pengawasan yang mengikuti pada 5 tim verifikasi KPU. Dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik untuk menentukan apakah anggota partai politik yang tersampel memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat. Anggota partai politik ini memenuhi syarat adalah ketika yang tersampling ini dapat menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik, kartu tanda anggota, dan tentunya yang bersangkutan itu mengakui bahwa dirinya memang benar-benar anggota partai politik yang dimaksud. Ketika yang bersangkutan ini bisa menunjukkan KTP, tidak bisa menunjukkan KTA, yang bersangkutan ini dianggap tidak memenuhi syarat. Ataupun yang bersangkutan menunjukkan KTP dan mempunyai KTA, namun dalam pernyataannya tidak mengakui dirinya sebagai anggota parpol yang dimaksud, juga dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian verifikator dari KPU ini tidak dapat ditemui di rumahnya, maka statusnya belum memenuhi syarat. Ya, saya sendiri juga terkejut ya Mbak ya, karena saya sendiri kan juga nggak tahu, nggak dikasih tahu ikut ini ikut itu kan enggak, jadi saya sendiri kan ya juga kaget, ya datang tanya itu tadi partai-partai, tanya itu tadi. Ya, saya udah bilang, nek memang itu bapaknya itu udah 2 tahun meninggal Mas, jadi saya nggak tahu. Saya bilang gitu, ikut anggota itu kan saya juga nggak tahu. Saya Ari, saya benar menjadi salah satu anggota partai politik, saya punya KTA.
mungkin kita dikira depredator ya Mas ya? Pernah itu. Terus kita ngajak perangkat desa sama warga setempat agar bantu menjelaskan lah warga, biar warga itu nggak takut sama mau didatangi, mau didata. Yang banjir itu gimana ya Mas? Di desa Padas itu ya Mas ya? Oh iya, yang Padas itu juga kita sudah bingung sebenarnya mau lewat mana, tapi untungnya warga di sekitar itu masih jalan lintasnya. Paling enggak Mas ke arah jembatan yang sana mungkin bisa lah ya. Artinya kita walaupun mutar agak jauh, tapi ya mau bagaimana lagi. Beberapa desa begitu, dan sampai di salah satu desa di Ngaringan itu yang kebetulan kita sudah maghrib, jadi memang harus istirahat dulu, sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan door to door begitu di nama-nama yang tersampling. Nah, kita kemudian keluar dari desa itu sudah sekitar jam 8. Sekitar kurang lebih 1 jaman itu sampai sana hanya menemui 1 orang. Namun sangat terbayarkan oleh pemandangan yang sangat indah. Ternyata yang kita verfak itu rumahnya bersebelahan dengan orang nikahan, dan orang yang kita verfak itu sedang kalau di sini tuh istilahnya rewang, kalau mungkin bantu-bantu lah. Dan kita harus melewati kerumunan tamu-tamu, dan mereka saling memandang kita, dikira karena kita bawa tas ransel, perlengkapan, ada yang memandang mungkin dikira debt collector atau mungkin dikira pembagian bantuan seperti itu. Contohnya kemarin ada salah satu rumah yang kita datangi itu marah-marah gitu kan. Jadi marah-marahnya itu, "Bu, saya bukan anggota partai politik, saya nggak mau didata seperti ini," gitu kan. Sambil ada juga yang mengeluarkan senjata tajam. Jadi kami tuh kemarin bingung, enggak. Coba kami menjelaskan, kami dari penyelenggara pemilu. Jadi waktu melakukan verifikasi faktual itu ban saya tuh bocor ya, di medan yang memang terjal di salah satu desa di Kecamatan Gerobokan. Untungnya ada wilayah terdekat itu ada pompa, terus saya pinjam pompa untuk bisa sementara bisa digunakan lagi kendaraannya. Kemudian waktu di jalan yang sudah jalan raya, maksud saya sudah ada tambal ban untuk bisa ditambal lagi. Verifikasi faktual selanjutnya melakukan di perbatasan dengan Boyolali, masuk di Desa Moses. Akses jalannya cukup jelek dan jauh. Ya itulah pengalaman unik ketika verifikasi faktual. Untuk sampel yang tidak dapat ditemui ini nantinya akan dikumpulkan oleh partai politiknya untuk didatangkan di kantornya, atau bisa juga dilakukan video call yang juga disaksikan oleh tim verifikator dari KPU, dan tentu dari Bawaslu Kabupaten Gerobokan mengawasi kegiatan verifikasi ini. Dari hasil verifikasi ada 4 partai politik yang memenuhi syarat, yaitu dari Partai Hanura, kemudian Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Untuk 5 partai politik belum memenuhi syarat, maka dilakukan verifikasi perbaikan terkait keanggotaan partai politik dari partai tersebut. Ada 5 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan nantinya, di mana partai politik tersebut diantaranya adalah Partai PKN, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Umat. Terkait adanya fenomena masyarakat yang nama dan NIK-nya tercantum dalam Sipol, Bawaslu Kabupaten Gerobokan membuka link aduan, yaitu Lapor Mas Lugan, di mana ada 29 aduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gerobokan melalui Lapor Mas Lugan ini, dan dibagi dalam 4 termin saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gerobokan. Untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Gerobokan dengan mempertemukan
yang bersangkutan yang masuk di sipol dengan partai politik Kabupaten Grobogan. Dari 29 aduan ini semuanya telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Grobogan. Pada tanggal 8 Desember 2022, akhirnya KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan partai politik, di mana kelima partai politik yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan ini semuanya dinyatakan memenuhi syarat.